Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ibu-ibunya ini kurang semangat. Saudara-saudara itu berapa ini? Barang ke-6, 16. Tapi semangatnya ibu-ibu ini untuk salam cuma 6 orang. Kita ulangi saudara dulu ya. Jalan duduk santai dengar ceramah Ustaz Abdul Somad, ceramahnya tentang kiamat. Kalau dari hubungan Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kita ini senang banget, kenapa ya? Semangat ibunya, bapaknya juga semangat. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. Di malam ke-16 Ramadan ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam baru. Allah memberikan kita nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Yang mana kedua nikmat yang pertama ini baru, nikmat iman dan Islam ini hanya Allah berikan kepada umat-umat yang terpilih. Karena bisa kita lihat baru, banyak orang yang bukan muslim, banyak orang di dunia ini tapi tidak Allah berikan nikmat iman dan Islam di dalam hatinya. Berapa banyak orang di dunia ini di malam hari pengen sholat tarawih, dia mulai pengen baca Quran seperti bapak dan ibu ini, tapi belum memberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat yang mulia. Moga-moga dengan nikmat iman dan Islam tadi bapak ibu kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula salawat berserta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada bahagia lingkungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana baru dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita akan diberikan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah Al-Quran sebagai pencerah dalam kehidupan. Tema ini Bu sudah tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwasanya Al-Quran ini Bapak Ibu, zalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Bapak dan Ibu ini muasa takut memeluk agama Islam, muasa takut baca Al-Quran kamu, karena di dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang tidak ragu ini apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah katakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau udah orang di dalam hatinya ada ketakwaan, maka tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya pada Al-Quran. Kalau ada orang muslim baru masih ragu-ragu dulu dengan Al-Quran, masih ragu dia baca Al-Quran, datang ke Al-Quran atau nanti Al-Quran ini tidak jelas di panggilan Muhammad tadi bertukar ke orang. Karena ada orang yang sekarang ini lain-lain baru, aliran baru yang entah kemana-kemana. Maka Allah tegaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwasanya di dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya.
lil muttaqin, dan ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena hanya orang yang bertakwa yang bisa menerima Al-Quran. Kalau di dalam hatinya tidak ada ketakwaan Bapak Ibu, maka Al-Quran ini tidak akan bisa diterima. Kemudian kenapa pentingnya Al-Quran di dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Karena banyak faedah dan kemuliaan yang memberikan di dalam Al-Quran. Karena dikatakan di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan di dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Khairukum kebaikan kepada kalian bagi orang apa? Kebaikan kepada orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajari Al-Quran. Jadi orang kalau sudah mempelajari Al-Quran terus dia belajar mengajari Al-Quran, maka banyak kebaikan yang didapatkan di dalamnya. Maka di dalam hadis juga dikatakan wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'attaru fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Barang siapa wallazi orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, udahlah dia terbata-bata. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'attaru fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Dan dia berat bibirnya untuk membaca Al-Quran, mungkin sulit dia membaca Al-Quran, maka kata Allah lahu ajran, maka dia akan mendapatkan buah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kalau kita tak pandai baca Quran, kita tak bisa baca Quran, jangan ada di dalam hati kita rasa sedih, rasa gundah. Karena di dalam hadis ini dikatakan apa? Kalau kita tak bisa baca Al-Quran, maka Allah kasih kita dua pahala. Orang yang pandai baca Al-Quran baca Al-Quran, kita yang tak pandai, yang masih terbata-bata baca Al-Quran, Allah berikan dua pahala. Maka kalau kita sudah tahu kita tak pandai baca Quran, bacaan Quran kita masih jauh dari kata baik, bacaan Quran kita masih terbata-bata, banyak tajwidnya yang salah, banyak makhraj dan hurufnya yang salah, maka kita jangan malu untuk belajar Pak. Ketika kita belajar, maka jangan kita lihat gurunya siapa, tapi lihat apa yang dia ajarkan kepada kita. Jangan gara-gara guru yang masih muda kita udahlah malas belajar, masa anak-anak yang belajar guru. Jangan pernah ada di dalam hati kita perasaan, pikiran seperti itu. Kalau kita tak bisa belajar Al-Quran, nanti kita belajar. Jangan pernah kita malu untuk mempelajari Al-Quran. Bahkan kalau kami itu kalau bulan Ramadan ini, kalau di Mesir, kebetulan saya mulai belajar dari Mesir. Kami kalau di bulan Ramadan ini baru banyak guru-guru kami, terutama guru kami Syekh Abdullah Al-Syahawi, guru besar di dalam Fiqh Syafi'i. Beliau menutup semua pengajian beliau di bulan Ramadan. Beliau fokuskan bulan Ramadan hanya untuk membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Bahkan beliau menghatamkan Al-Quran di dalam salat malamnya. Coba kita lihat. Yang mana beliau itu waktunya mesti pagi beliau ngajar fikih, siang beliau ngajar tadi, sore ngajar, malam ngajar. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu jarak rumah Syekh Abdullah Al-Syahawi kita tempat beliau ngajar itu 2 jam lebih Pak. Udah 2 jam lebih berangkat naik angkot. Coba kita bayangkan guru-guru kita yang sekarang datang ke ngajar-ngajar itu udah tidak ada kereta lagi, bahkan ada naik mobil datang ke ngajar. Guru-guru kami di Mesir itu keikhlasan dan ketulusan hatinya itu betul-betul 100%. Beliau kata, padahal umur beliau itu dalam 80-an tahun. Syekh Abdullah Al-Syahawi umur beliau itu dalam 80-an, tapi beliau tidak pernah semangatnya itu turun. Apa kata beliau? Pernah senior saya bertanya kepada dia, wahai Syekh, kenapa orang tahu udah 80 tahun tapi kau masih dalam keadaan sehat? Maka beliau katakan apa? Man hafizallahu bismillah hafizallahu billah. Barang siapa yang menjaga perintah Allah di waktu kecilnya, dia menjaga perintah Allah, menjauh segala larangan Allah di masa kecilnya, maka Allah sendiri akan menjaga beliau di waktu besar. Maka beliau walaupun sudah setua itu Bapak Ibu, beliau itu tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek di dalam mengajar dan belajar. Bahkan beliau itu Pak, sebelum mengajar pagi, beliau itu sempatkan subuhnya itu mengulang 5 Al-Quran beserta qiraat. Itulah semangat guru-guru kami di Mesir Bapak. Maka tidak heran banyak lulusan-lulusan dari sana menjadi ulama-ulama besar nanti pulang ke Indonesia. Kalau saya ini masih bawa-bawaan, masih bawa-bawa
abang-abang saya sekarang. Maka bahkan di dalam bulan Ramadan kita mengatakan apa? Bulan Ramadan ini apa? Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan kita ini dengan hanya main YouTube, nonton YouTube, banyak dengan hati, bahasa sini apa bagaimana? Karena ibu-ibu ini suka, dia bisa menahan haus dan lapar, tapi tidak bisa menahan mulusnya untuk gibah. Betul nggak Bapak? Betul. Karena kebanyakan mayoritas ibu-ibu begitu. Nanti datang dia sholat subuh tadarus, terus gibah dia tentang tetangganya sebelah. Ini banyak kejadian ini. Saya sampaikan kepada ibu-ibu ini terutama yang sering. Kalau kita udah puasa baru, jangan sampai kita hanya menahan haus dan lapar. Karena saya capek kita puasa menahan haus dan lapar, tapi kita juga tidak ceritakan tentang aibnya tetangga kita, aibnya saudara kita sama muslim. Karena orang yang menceritakan aib saudaranya itu sama seperti makan bangkai saudaranya. Gimana kotornya? Bangkai dimakan. Itulah biasanya. Karena apa? Karena kalau udah orang suka menggibah, maka kasihan Pak. Dia puasa pahala puasanya habis itu. Pahala puasanya habis itu orang yang dia ceritakan. Terus di dalam Al-Quran juga dikatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan ini ialah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka kalau kita sudah tahu bahwasanya bulan ini adalah bulan khusus untuk Al-Quran, maka jangan sampai kita sia-siakan Ramadan kita tanpa membaca Al-Quran. Seminimal-minimalnya kalau bisa kita setiap hari tadarus balikan. Kalau nggak bisa bersama teman-teman kita sendiri, satu hari satu juz. Tak bisa satu hari satu juz, satu hari setengah juz. Kalau tak bisa juga satu hari setengah juz, satu hari 5 halaman. Tak bisa juga satu hari 5 halaman baru. Kita baca satu hari 2,5 halaman. Tak bisa juga satu hari, tak bisa juga 2,5 halaman. Kita baca satu halaman. Kalau tak bisa lagi satu halaman, sudah seminimal-minimalnya lah semua yang kita baca satu ayat Al-Quran. Jangan sampai kita lewatkan Ramadan tanpa membaca ayat Al-Quran. Karena apa? Di dalam Al-Quran jadi Bapak Ibu banyak petunjuk bagi orang-orang Muslim. Dan di situ juga banyak diberitahukan tentang mana yang hak dan mana yang batil. Kalau kita membaca Al-Quran itu, kita baca Al-Quran, kita baca artinya mungkin menangis hati kita ini. Kita baca kisah-kisah Nabi, jangan kiranya banyak kisah Nabi, kisah-kisah Nabi Daud bin Yusuf. Maka kalau kita baca Al-Quran, kita pahami dari kandungannya. Mungkin satu ayat itu bisa satu pun kita baca. Karena kita harus tahu tentang ayat kandungannya. Mungkin mungkin ini saja yang bisa saya